Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Kami dari SMA Negeri 7 Kota Komba, Sekolah Penggerak Angkatan Kedua, ingin membagi praktik baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui video berikut. Selamat menyaksikan. Indonesia merdeka, merdeka. Halo teman-teman, saya Jihan dari kelas 2. Saya sangat senang bisa berbicara pada forum mengenai pengalaman saya dalam proyek yang telah kami lakukan di sekolah. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tahap reforma yang kami lakukan saat melaksanakan proyek ini. Tahap tersebut adalah tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan, kami belajar tentang aktivitas manusia yang dapat merugikan lingkungan. Pada kegiatan ini, kami diperkenalkan oleh tim fasilitator tentang proyek yang akan dilaksanakan dan berbagai pencemaran lingkungan melalui pemaparan materi dan menonton video. Pengenalan adalah langkah pertama kami dalam memahami masalah ini. Mari kita lihat bagaimana wartawan yang diambil oleh teman-teman kita melalui tayangan berikut. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kita sekarang akan memasuki tahap berikutnya di proyek ini, yaitu tahap kontekstualisasi. Pada tahap ini, kami dibagi dalam beberapa kelompok dan berdiskusi untuk meresapi dan merinci masalah-masalah lingkungan. Kami merumuskan rencana aksi. Masing-masing kelompok merinci langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk membuat perubahan positif. Kita lihat lebih lanjut bagaimana ide-ide ini diwujudkan dalam tahap berikut. Terima kasih dan jangan lewatkan bagian selanjutnya. Hai, kali ini kami akan mempresentasikan cerita dan solusi yang telah dipersiapkan oleh teman-teman kami sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian diri. Kami mempresentasikan rencana kami dalam menjaga lingkungan dari hasil diskusi kepada seluruh peserta. Kami memilih tema menanam pohon. Menanam pohon, revitalisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau. Apa sih alasan kalian memilih topik ini? Jadi, ada beberapa alasan mengapa kami memilih topik ini. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam mengelola sampah plastik di lingkungan kita. Yang keempat, alat dan bahan yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan proyek kali ini ialah alat. Yang keempat, manfaat pemilahan sampah. Manfaat pemilahan sampah yang pertama, memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali. Hai, kali ini kita akan menggunakan saat yang perlu tindakan dari proyek aksi kita dalam menjaga lingkungan, yaitu aksi. Tetapi, kami menerapkan rencana yang sudah kami pikirkan dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mari kita saksikan bagaimana ide diwujudkan. Ada berbagai aktivitas yang kami lakukan dalam tahap ini. Di antaranya adalah menanam pohon, memilah sampah, mengolah sampah menjadi bahan kerajinan, melaksanakan bakti sosial di lingkungan sekolah. Memasuki tahap terakhir dari prioritas kita dalam menjaga lingkungan, yaitu evaluasi dan refleksi, di mana kami akan menyajikan hasil-hasil proyek lewat presentasi di depan semua peserta. Tahap ini memberikan kesempatan kepada kami untuk mengevaluasi perjalanan kami dan bersama-sama kita akan merenung pada setiap kali. Baik, selamat pagi semua anak-anak. Gimana kabar hari ini? Semangat? Yang seperti yang Bapak bilang kemarin itu apa kriteria penilaian kita? Produknya, tapi
dengan idenya itu bagaimana berdampak memiliki akhlak kepada alam. Dan setelah kegiatan ini, kami mengumpulkan data, membuat laporan, dan menyajikan hasil dengan penuh semangat. Ini adalah kesempatan untuk berbagi apa yang telah kami pelajari dengan seluruh warga sekolah. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Komba, Bapak Koordinator B5, Fasilitator atau pendamping B5, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Alasan kami memilih mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan adalah supaya saling menolong serta jeli dalam segala aktivitas, sehingga menggunakan proses pengolahan sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Yang saya hormati Bapak Koordinator Proyek B5, yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator SMA Negeri 7 Kota Komba, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan hasil observasi terhadap lingkungan sekolah, bahwa terdapat banyak sekali sampah yang berserakan, sehingga kami berinisiatif memilih ide kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Cara kegiatan ini diawali dengan sosialisasi masalah lingkungan, penyebab rusaknya lingkungan, dampak dari pencemaran lingkungan, dan solusi untuk mengatasi masalah lingkungan. Observasi lingkungan sekolah dan mulai meredeteksi aktivitas apa yang akan dilakukan dalam proyek. Yang ketiga, merumuskan ide kreatif untuk menjaga lingkungan. Berdasarkan hasil observasi, di mana kami menemukan banyaknya sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Kami bersepakat memilih aktivitas bakti sosial membersihkan lingkungan dengan keyakinan bahwa perubahan kecil dalam perilaku sehari-hari dapat memberikan kontribusi besar bagi lingkungan. Kegiatan bakti sosial yang sudah dilakukan ini telah memberikan hasil sesuai yang diharapkan, di antaranya 1. Jumlah sampah yang berserakan di lingkungan sekolah berkurang. 2. Lingkungan menjadi lebih bersih dan rapi. 3. Meningkat kesadaran warga sekolah akan pentingnya menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Pengalaman. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mendapat pengetahuan tentang pencemaran lingkungan, terutama dampak pencemaran terhadap keberlanjutan tempat tinggal kita, yaitu bumi ini. Tantangan yang kami alami selama kegiatan proyek ini adalah masih ada warga sekolah yang belum menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Oke, kelompok 3, silakan siap. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Komba. Dan saya banggakan teman-teman sekalian. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Frederika Graciana Danila sebagai pemateri akan mendeskripsikan hasil kerja kelompok kami dengan tema umum gaya hidup berkelanjutan dengan subtema aksi kita dalam menjaga lingkungan melalui penghijauan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang alasan topik tentang penanaman pohon. Pertama-tama, topik ini sangat menarik bagi kami dan kami ingin mengeksplorasi lebih dalam. Setelah saya terlibat dalam proyek ini, saya dapat mengetahui ternyata pentingnya menjaga kelestarian lingkungan itu, karena di area sekolah kita mulai sekarang keadaannya sangat memprihatinkan. Karena itu, saya berpikir untuk kedepannya mungkin saya bisa menjadi inspirasi bagi warga sekolah maupun warga di sekitar area sekolah, supaya memberikan sedikit sosialisasi bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Setelah presentasi, kami mulai merencanakan apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Dalam tahapan ini tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk mendorong perubahan positif di seluruh sekolah. Kami akan melanjutkan kampanye edukasi, melibatkan banyak teman, dan memperluas jangkauan proyek kami. Inilah bagaimana kami berkomitmen untuk menjaga semangat proyek ini tetap hidup. Tindak lanjut adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan. Mari kita terus bersama-sama dan terus beraksi untuk lingkungan yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa di proyek berikutnya. Bapak dan Ibu